Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yuhdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat bertemu kembali di bulan yang suci, bulan yang berkah, bulan yang penuh pengampunan, yakni bulan suci Ramadan. Dan yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang membawa kita dari jurang-jurang kekafiran hingga puncak-puncak keislaman. Adanya saya di sini akan menyampaikan kultum yang bertema hukum telat kodok puasa hingga Ramadan berikutnya tiba. Hukum telat kodok puasa hingga Ramadan berikutnya tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa bagi setiap orang yang mampu memenuhi syarat puasa. Mereka yang sudah telanjur membatalkan puasanya di bulan Ramadan karena sakit dan hal-hal yang lain harus menggantinya di bulan yang lain. Adapun orang-orang yang membatalkan puasanya demi orang lain seperti ibu hamil dan ibu menyusui, dan orang yang menunda kodok puasanya hingga Ramadan berikutnya tiba mendapatkan beban tambahan. Keduanya diwajibkan membayar fidyah di samping mengkodok puasanya yang pernah ditinggalkan. Ada hadis yang menerangkan tentang ini, yang artinya siapa saja mengalami Ramadan lalu tidak berpuasa karena sakit, kemudian sehat kembali dan belum mengkodok puasanya hingga Ramadan berikutnya tiba, maka dia harus menunaikan puasa Ramadan yang sedang dijalaninya. Setelah itu mengkodok utang puasanya dan memberikan makan satu orang miskin satu hari sebagai kafarahnya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Di luar kategori memiliki kesempatan adalah orang yang senantiasa bersafari seperti pelaut, orang yang sakit hingga Ramadan berikutnya tiba, atau orang yang tidak mengetahui keharaman penundaan qada. Tetapi ia yang hidup berbaur dengan ulama karena samarnya masalah ini tanpa fidyah, maka ketidaktahuan atas keharaman penundaan puasa bukan termasuk uzur. Alasan ini tidak bisa diterima karena sama saja kita mengetahui keharaman berdehem saat sholat tetapi tidak mengetahui batal sholat karenanya. Asal tahu, beban fidyah ini akan terus muncul dengan seiring pergantian tahun dan masih menjadi tanggungan orang yang berhutang sebelum dilunasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di kitabnya Syekh M. Nawawi Banten, Kasyifatus Sajar ala Nafisyatun Najah, Surabaya, Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nahban, tanpa tahun di halaman 114. Dari keterangan Syekh M. Nawawi ini, kita dapat melihat ketidaksempatan penundaan qada hingga Ramadan berikutnya tiba disebabkan karena sakit, lupa, atau kelalaian menunda-nunda. Jika disebabkan oleh kelalaian, maka yang bersangkutan harus mengkodok dan membayar fidyah sebesar 1 mud. Dan dari keterangan Syekh M. Nawawi ini kita dapat melihat ketidaksempatan penundaan kodok hingga Ramadan berikutnya tiba disebabkan karena sakit, lupa, atau kelalaian menunda-nunda. Jika disebabkan oleh kelalaian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengkodok dan membayar fidyah setara dengan 1 mud untuk 1 hari puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, 1 mud itu setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Sementara menurut Hanafiyah, 1 mud itu setara dengan 815,39 gram bahan makanan pokok seperti gandum dan beras. Jadi,
hukum telat kodok puasa hingga Ramadan berikutnya tiba itu dihukumi haram dan diwajibkan membayar fidyah setara dengan 1 mud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.